Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran tentang materi kalor. Kalor ini lanjutan dari pelajaran berhubungan dengan suhu dan pemuaian. Nah, sini nih kalor apa? Kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang lebih rendah jika kedua benda bersentuhan. Dalam satuannya kalori ini 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Nah, sini kita akan perhatikan lagi PowerPoint. Nah, kita lihat sini. Bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Jadi dalam bahasa sehari-hari kalor itu sama dengan panas. Ya. Di sini kita akan lihat bagaimana massa zat dan kalor jenis yang berhubungan dengan nanti pengaruh kalor. Massa zat, semakin banyak suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan massa zat tersebut. Kalor jenis. Nah, kalor jenis ini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor yaitu kapasitas ini sama dengan muatan. Berarti banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat itu sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu akan menambah kapasitas kalor. Selanjutnya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan suhu tersebut. Nih, kita lihat. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud. Nah, contohnya apa? Perubahan wujud yang memerlukan kalor. Contohnya melebur, mencair. Perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Contohnya apa? Es, batu es. Batu es apabila kita kasih kalor, kalor itu apa? Panas. Coba batu es kamu taruh di luar, kena cahaya matahari, nah lama-lama itu akan mencair. Nah, jadi kalor dibutuhkan untuk perubahan wujud padat menjadi cair. Kemudian menguap. Menguap perubahan wujud dari wujud cair menjadi gas. Contohnya saat kamu memasak air. Nah, memasak air dengan menggunakan kompor gas. Nah, kompor gas itu kan mengeluarkan api yang bersifat panas, kalor. Dengan penambahan kalor pada air, air lama-lama mendidih. Dengan mendidihnya berarti kan sudah sampai suhu 100 derajat Celcius. Kalau dibiarkan tetap mendapatkan pengaruh kalor, maka air tadi berubah wujud menjadi gas. Nah, itu disebut peristiwa menguap. Kemudian menyublim. Menyublim ini perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, padat. Contoh padat apa? Contohnya kapur barus. Kapur barus yang berwarna putih, kadang juga ada yang berwarna merah, kuning, hijau. Nah, coba kamu taruh di luar, kena cahaya matahari. Lama-lama, nah, kapur barus itu akan menghilang, menguap. Tapi itu peristiwanya disebut dengan menyublim. Kalau menguap, zat cair menjadi gas. Kalau menyublim, zat padat menjadi gas. Kemudian perubahan wujud yang melepaskan panas, membeku. Perubahan wujud dari wujud cair menjadi padat. Jadi dia tidak memerlukan panas atau lama-lama mengurangi panas. Nah, dari cair karena dia mengurangi panas menjadi padat, menjadi batu es. Kemudian mengembun, perubahan wujud dari wujud gas menjadi cair, melepaskan panas juga. Kemudian deposisi, perubahan wujud gas menjadi padat. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu penguapan. Penguapan itu adalah merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Penguapan dapat dipercepat dengan cara berikut. Satu, memanaskan zat cair. Bisa juga memperbesar luas permukaan zat cair. Yang ketiga, mengalirkan udara kering di permukaan zat cair dan mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Nah, kita lihat nih bagaimana kita merancang dan membuat peralatan sederhana yang memanfaatkan prinsip kalor. Ada namanya tandon raksa termometer dibungkus kain basah, itu angka suhunya lebih rendah. Kemudian penguapan air mengambil panas dari tandon raksa, suhu tidak naik. Kemudian aliran udara membantu penguapan dengan membawa udara kering kepada termometer. Nah, kita lihat para peneliti melakukan penelitian terhadap perubahan kalor ini. Nah, di sini ada blank yang melakukan
penelitian, sehingga apa yang ditemukan oleh Blank itu diterapkan dalam kehidupan. Joseph Blank ini hidup di tahun 1728 sampai 1799. Dia melakukan percobaan menghasilkan teori bahwa ketika dua benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan, benda bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Nah, di mana bunyinya azas Blank itu adalah banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima bersuhu lebih rendah, sehingga kalor itu dirumuskan seperti ini. Kalor itu dilambangkan dengan Q. Q lepas sama dengan Q terima. Q itu rumusnya MC delta T. Karena delta T ini ada perubahan suhu, maka dilihat suhu awal sama dikurang nih. Ini T1 TA. TA ini suhu awal, T1 ini suhu akhir. Jadi saat perubahan itu ada dua suhu. Makanya dia ditulis ini T1 kurang TA. Jadi Q lepas itu sama dengan Q terima. Nih rumusnya ya. Kita lihat di sini lagi. Perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu disebut dengan konduksi untuk zat padat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai pemindahan partikel zat. Contoh peristiwa konduksi. Ketika mengaduk minuman panas dengan sendok logam, ujung sendok yang kita pegang terasa panas. Nah, itu dia berpindah. Kemudian penggorengan yang terbuat dari logam biasanya memiliki pegangan berbahan isolator. Jika tidak diberi pegangan dari bahan isolator, kayu atau plastik, saat memasak, tangan kita akan terasa panas. Nah, kemudian saat membeli bakso atau soto yang kuahnya panas, mangkuknya juga akan terasa panas. Laju aliran kalor konduksi itu delta Q per delta T sama dengan Ka dalam kurung T1 kurang T2 per L. Nah, ini kita lihat lagi sini. Kemudian ada lagi perpindahan kalor yang disebut dengan konveksi. Kalau tadi konduksi, sekarang konveksi. Perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contoh peristiwa pada air. Pemanasan air dalam ketel sebagian terjadi karena konduksi melalui dinding ketel. Sebagian lagi karena konveksi di dalam air itu sendiri, sehingga air bisa mendidih seluruhnya. Proses peleburan logam bekas yang terbuat dari besi pada tungku peleburan logam. Kemudian pada udara, terjadi angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Kemudian ada lagi cerobong asap pabrik. Kemudian pengharum ruangan yang diletakkan pada penyejuk udara dapat tercium ke seluruh bagian ruangan. Nah, laju aliran konveksi itu delta Q per delta T sama dengan H kecil A delta T. Jadi ingat, untuk kalor itu lambangnya Q, kalau suhu T. Nah, sini akan kita lihat. Kemudian ada lagi radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh radiasi menghangatkan badan di bawah sinar matahari, menghangatkan badan di dekat nyala api unggun, menghangatkan badan di dekat nyala api dari tungku pemanas ruangan. Nah, di sini akan didapat persamaan radiasi kalor E sama dengan nih E del T TD. Nah, ini lambangnya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah kalor terjadi juga pada tubuh manusia. Nah, ini sekarang kita lihat suhu tubuh manusia. Mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia pada kondisi panas, kelenjar keringat mensekresi keringat. Rambut di kulit rebah untuk mencegah rambut merangkap panas. Kemudian dinding pembuluh darah arteri relaksasi sehingga arteri melebar. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh antara lain mengipaskan tubuh menggunakan kipas tangan atau kipas angin. Kemudian mengenakan pakaian tipis dan berbahan katun. Dan kita lihat lagi pada kondisi dingin, keringat tidak dihasilkan. Otot di bawah kulit berkontraksi sehingga kantong rambut tegak berdiri. Makanya kadang kondisi dingin bulu-bulu tangan kita berdiri, merinding. Kemudian arteri yang membawa darah ke bawah permukaan kulit berkontraksi. Dan otot menerima pesan dari hipotalamus untuk menggigil.
Nah, dingin kita akan menggigil. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan suhu tubuh menggunakan selimut atau pakaian tebal, kemudian memegang benda hangat atau menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Nah, ini kita lihat mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia nih. Ya, ini hipotalamus. Hipotalamus ini terdapat di otak. Nah, ini vasodilation. Ini keadaan dingin. Nah, ini ya. Kemudian ini eksternal faktor luar. Ini faktor luar. Ini hipotalamus juga warning pemanasan. Vasodilation. Nah, ini dari otak ini nanti akan mengalir ke saraf-saraf kita. Ini saraf nih ya. Nih. Nah, kita lihat suhu tubuh manusia itu, bagaimana kita mengukur suhu tubuh. Pengukuran yang diambil pada posisi tubuh berlainan akan memberikan hasil yang berbeda. Kenapa? Karena saat posisi kita berdiri, duduk, tidur, itu akan berbeda. Apalagi kalau sudah melakukan aktivitas. Nah, pengambilan suhu di dalam mulut 37 derajat Celcius, di ketiak bisa 36 derajat, di rektum apnus bisa 37,5. Jadi masing-masing tubuh kita memiliki perbedaan suhu tubuh. Nah, sekarang kita lihat suhu tubuh hewan. Berdasarkan mekanisme pengaturan suhu tubuh, hewan dibedakan menjadi hewan eksoterem berdarah dingin dan endoderem berdarah panas. Hewan ektoderem menyerap panas dari lingkungan. Ektoderem hewan yang suhu tubuhnya ditentukan oleh perubahan suhu lingkungan. Disebut juga sebagai hewan berdarah dingin. Untuk mendinginkan suhu tubuh, bersembunyi di liang dan membangun sarang yang memiliki aliran sungai, aliran udara untuk menghindari konveksi panas. Berendam di air, tanah dingin atau lumpur untuk menghindari panas nih. Contohnya kerbau nih. Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan, kalau dia panas, dia biasanya berendam di air atau lumpur. Kemudian berteduh atau masuk ke liang untuk menghindari radiasi panas. Itu untuk hewan ektoderem atau hewan berdarah dingin yang dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Kemudian berdasarkan mekanisme pengaturan suhu tubuh, hewan dibedakan menjadi hewan tadi udah ya, ektoderem dan endoderem. Hewan ektoderem menyerap panas dari lingkungan. Untuk mendapatkan panas, dia membangun sarang yang kedap untuk udara untuk mendapatkan panas secara konveksi. Kemudian berbaring di panas untuk mendapatkan panas secara konveksi, berjemur untuk mendapatkan panas radiasi. Kemudian yang kedua, untuk hewan endoderem mendapatkan panas dari proses metabolisme. Endoderem adalah hewan yang mendapatkan sebagian besar panas tubuh melalui proses metabolisme, sering disebut juga hewan berdarah panas. Perilaku untuk mengatur suhu, turgor menurunkan suhu tubuh di bawah normal, atau hibernasi, turgor dalam jangka waktu lama. Hibernasi ini berdiam diri dia. Estivasi, torpor yang disebabkan oleh kekurangan makanan atau air selama musim panas. Nah, kita lihat nih, hewan endoderem mendapat panas dari proses metabolisme. Nih, suhu tubuh untuk mengatur suhu tubuh, tentu burung memiliki bulu, mamalia memiliki rambut, burung dan mamalia memiliki lapisan lemak. Jadi lapisan lemak ini akan menghasilkan panas. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi tentang kalor. Semoga bisa kamu pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.